Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu semangat belajar ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang materi Bank Sentral, sebuah lembaga penting yang sering kita dengar yang mengatur uang di negara kita. Oke, kita mulai ke pembahasannya. Dalam pembelajaran kali ini, ada beberapa kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian, fungsi, dan wewenang Bank Sentral. Yang kedua, menyebutkan contoh Bank Sentral di dunia. Nah, kamu tahu nggak sih, kalau ditinjau berdasarkan tugas dan fungsinya, bank dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Bank Sentral, Bank Umum Konvensional atau Syariah, dan Bank Pengkreditan Rakyat. Tapi di video kali ini, hanya akan fokus membahas Bank Sentral saja ya. Jadi, apa sih Bank Sentral itu? Kita masuk ke pengertian Bank Sentral. Jadi, Bank Sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan di suatu negara. Artinya, Bank Sentral juga bertanggung jawab agar keuangan suatu negara tetap stabil. Di samping itu, Bank Sentral juga mengeluarkan kebijakan moneter dan mengatur jumlah uang yang beredar di negara tersebut. Nah, kalau di Indonesia, Bank Sentral yang ditunjuk oleh undang-undang adalah Bank Indonesia. Lalu, kalian tahu nggak sih, apa fungsi dari Bank Sentral? Oke, kita masuk ke pembahasan fungsi Bank Sentral. Jadi, ada 5 fungsi Bank Sentral. Yang pertama, Bank Sentral berfungsi untuk melancarkan lalu lintas pembayaran. Kemudian, Bank Sentral juga sebagai bankir, agen, dan penasihat pemerintah. Yang ketiga, Bank Sentral berfungsi untuk memelihara cadangan kas bank umum. Kemudian, Bank Sentral juga memelihara cadangan devisa negara. Dan fungsi yang terakhir yaitu Bank Sentral mengawasi bank lainnya. Lalu, apa saja sih wewenang dari Bank Sentral? Jadi, Bank Sentral memiliki 8 wewenang. Wah, apa saja tuh? Yang pertama, menjual dan membeli surat berharga pemerintah. Yang kedua, menentukan tingkat diskonto. Yang ketiga, mengatur cadangan wajib minimum. Yang keempat, mengatur kredit. Yang kelima, membuat aturan, standar, dan prosedur dalam peredaran uang. Yang keenam, mengawasi kegiatan lembaga keuangan. Yang ketujuh, mengakses informasi mengenai stabilitas keuangan. Dan wewenang yang terakhir yaitu Bank Sentral sebagai leader of the last resort atau sumber pinjaman terakhir. Oke, sampai sini semoga kamu udah paham ya, mulai dari pengertian, fungsi, tugas, sampai wewenang Bank Sentral. Tapi tunggu dulu, masih ada satu pembahasan lagi, yaitu contoh dari Bank Sentral di dunia. Maksud dari contoh Bank Sentral itu kayak gimana sih? Bukannya Bank Sentral emang cuma satu di tiap-tiap negara? Nah, maka dari itu, sekarang kita cari tahu yuk contoh-contoh Bank Sentral yang ada di berbagai negara. Yang pertama, di Amerika Serikat, Bank Sentralnya bernama Federal Reserve System. Federal Reserve System, atau The Fed, adalah Bank Sentral Amerika Serikat. The Fed ini didirikan tahun 1913 dan bertanggung jawab untuk mengatur sistem keuangan Amerika Serikat. Di negara Belanda, Bank Sentralnya bernama The Netherlands Bank. The Netherlands Bank adalah Bank Sentral Belanda. The Netherlands Bank didirikan tahun 1814. Bank ini merupakan bagian dari European System of Central Bank atau sistem Bank Sentral Eropa, karena Belanda termasuk dalam negara Uni Eropa. Kemudian di Hong Kong, Bank Sentralnya bernama Hong Kong Monetary Authority. Hong Kong Monetary Authority atau HKMA adalah Bank Sentral Hong Kong. HKMA didirikan tahun 1993 dan bertanggung jawab terhadap stabilitas moneter dan mengelola cadangan devisa yang dimiliki oleh Hong Kong. Kemudian di negara Indonesia, negara kita, yaitu Bank Sentralnya bernama Bank Indonesia. Bank Sentral Republik Indonesia atau Bank Indonesia atau yang biasa kita singkat dengan BI adalah Bank Sentral yang berada di Indonesia. BI ini didirikan tahun 1953 dan bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengatur pasokan uang, hingga menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Kemudian di Inggris, Bank Sentralnya bernama Bank of England. Bank of England atau BOE adalah Bank Sentral Inggris. BOE didirikan tahun 1694 dan bertanggung jawab untuk mengatur stabilitas keuangan Inggris dan menyediakan fasilitas untuk pembelian aset. Kemudian di Jepang, yaitu Bank of Japan. Bank of Japan adalah Bank Sentral Jepang. Bank of Jepang didirikan pada tahun 1882 dan bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga dan mengawasi sistem keuangan Kekaisaran Jepang. Kemudian di Malaysia, yaitu Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia adalah Bank Sentral Malaysia. Bank Negara Malaysia didirikan pada tahun 1959 dan bertanggung jawab untuk mengedarkan uang dan menjadi penasihat bagi pemerintah. Kemudian di Mesir bernama Central Bank of Egypt.
Central Bank of Egypt adalah bank sentral Mesir yang berdiri sejak tahun 1898, bertanggung jawab untuk mengatur sistem perbankan Mesir, melaksanakan kebijakan moneter, menerbitkan uang kertas, dan lain-lain. Kemudian di Filipina yaitu Bangko Sentral No Philippines. Bangko Sentral No Philippines atau BSP adalah Bank Filipina. BSP didirikan tahun 1993 dan bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga Filipina. Kemudian di Rusia yaitu Central Bank of the Russian Federation. Central Bank of the Russian Federation adalah bank sentral Rusia. Central Bank of the Russian Federation didirikan tahun 1990 dan bertugas menjaga stabilitas mata uang rubel dan mendorong pembangunan di Rusia. Kemudian di Serbia yaitu National Bank of Serbia. National Bank of Serbia atau NBS adalah bank sentral Serbia. NBS termasuk atau terbentuk sejak tahun 2003 meskipun sebelumnya sudah didirikan sejak 1882 sampai 1884 ketika Serbia masih berbentuk kerajaan. NBS bertanggung jawab atas perizinan dan pengawasan bank serta lembaga keuangan lainnya. Kemudian di negara Thailand yaitu Bank of Thailand. Bank of Thailand atau BOT adalah bank sentral Thailand. BOT didirikan tahun 1942 dan bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Kemudian Uni Eropa yang bernama European Central Bank. European Central Bank atau ECB adalah bank sentral Uni Eropa. ECB didirikan pada tahun 1998 dan bertanggung jawab untuk mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas harga bagi negara-negara Uni Eropa. Kemudian di negara Vietnam yaitu State Bank of Vietnam. State Bank of Vietnam atau CBV adalah bank sentral Vietnam. CBV didirikan tahun 1951 dan bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan moneter dan mengawasi lembaga keuangan. Kemudian yang terakhir di Zimbabwe yang bernama The Reserve Bank of Zimbabwe. The Reserve Bank of Zimbabwe atau RBZ adalah bank sentral Zimbabwe. RBZ didirikan tahun 1956 dan bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Itu dia contoh-contoh dari bank sentral yang ada di dunia. Nah, sekarang kalian sudah paham ya terkait dengan materi bank sentral mulai dari pengertian, tugas, wewenang, sampai dengan contoh-contoh di seluruh dunia. Harapannya semoga kalian bisa mengerti terkait dengan materi kebank sentralan ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!